Bapak Ibu sekalian, sebenarnya firman Tuhan itu jelas. Apalagi kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah-khotbah kita. Sebenarnya gambar besar masa depan itu sudah jelas. Rencana Tuhan begitu jelas. Mari kita merenda masa depan kita bersama Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita semua. Agar kita tidak terikat dengan dunia ini, agar kita bercerai dengan dunia ini. Sehingga masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Ada amin ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ya, menyesal kemudian itu tidak ada bergunanya. Tuhan sendiri yang memberikan ilustrasi. Ada seorang kaya dan Lazarus. Keduanya mati. Lazarus ke pangkuan Abraham. Nyaman maksudnya. Roh Lazarus pergi ke dunia roh yang namanya Firdaus. Ia nyaman di sana. Tapi orang kaya ini yang semasa hidupnya tidak peduli dengan Lazarus. Artinya tidak memiliki kasih. Ia masuk ke alam maut. Dan di sana ia masih sadar. Bahkan ingat saudaranya. Padahal itu rohnya saja. Masih ingat. Ia sengsara di sana. Ia mau memberitahu saudaranya yang masih hidup. Supaya tidak hidup seperti dia. Sehingga mengalami hal yang sama. Berakhir di alam maut. Inilah orang-orang yang tidak mengerti bagaimana merenda masa depan. Sebenarnya orang kaya ini sedang merenda masa depannya di alam maut ketika ia hidup. Sebab ia hidup untuk dirinya sendiri.
Shalom Bapak Ibu, umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya berkat Tuhan tetap setia memelihara hidup kita, amin. Damai sejahtera bagi kita saat ini, kita kembali dalam ibadah online GSKI Pantai Indah Kapuk. Kita siapkan hati pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita mau tulus datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian syukur kita. Mari Bapak Ibu, siapkan posisi menyembah di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian. Aku ini ada karena anugerah Tuhan. Sungguh kasih setiamu yang selalu menyertai kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Amin. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi percobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Dari awal kita angkat pujian ini Bapak Ibu, katakan, aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu Tuhan, tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku Tuhan, jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari umat Tuhan, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku ada ini karena anugerah Tuhan benar, kasih
kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu Tuhan, tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke rumah Abah. Jiwa kami memujimu Tuhan, pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari jiwa kita memuji Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sebagai pengakuan kita. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Amin. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Yes Lord. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Katakan sama-sama. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Katakan dengan sungguh dan tulus. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Sangat kami mengasihi-Mu Tuhan, sangat kami memuji-Mu. Mari Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan sama-sama pada saat hari ini. Pada pagi hari ini kita siapkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita yang tulus, yang jujur di hadapan Tuhan. Sungguh kami mengasihi-Mu, sungguh kami menyembah-Mu Tuhan, sungguh kami memuji-Mu. Kami mengagungkan nama-Mu Yesus.
membawa syukur kami, sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, kudus. Sungguh kami menyembah Engkau, Bapa yang agung, Bapa yang mulia, yang bertahta dalam hidup kami. Kami bersyukur menjadi anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk memuliakan Engkau setiap saat. Biarlah hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ini kami umat-Mu. Suci kuduskan kami, ampuni segala dosa kami. Layakkan kami untuk memanggil Engkau Bapa. Setiap kami yang terbelenggu dengan segala persoalan, saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan mampu membebaskan kami. Pulihkan setiap hati yang terluka. Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Pengampunan-Mu bagi mereka yang datang di hadapan-Mu, yang bertobat mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ibadah kami ini menjadi penyembahan yang bisa memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji Engkau dengan sukacita yang daripada surgawi. Mari katakan umat Tuhan sama-sama dengan saya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita bersukacita memuji Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita, kita bisa bangkit dari tempat duduk kita. Kita mau menari bagi Tuhan dan bersorak bagi Dia. Haleluya. Kita tepuk tangan sama-sama. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau bertahta dalam setiap pujian kami. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya, dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyarikanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Mari semua kita memuji Tuhan. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya, dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Bersorak-sorak, bersorak-soraklah haleluya. Semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan berteru, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besar nama-Mu. Haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan, kita mau bersuka cita di hadapan-Nya. Kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Mari nyaringkan suaramu Bapak Ibu. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya,
hormat padanya. Nyarikanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Mari semua puji Tuhan di dalam hadiratnya, dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyarikanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Bersorak-soraklah haleluya, semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Bersorak-soraklah, bersorak-soraklah haleluya, semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Haleluya, haleluya. Sungguh besar nama Tuhan kita, amin. Bapa, dari ketinggian tahtamu Engkau menyelidiki setiap hati kami. Engkau melihat setiap pikiran kami. Tuhan, kami rindu menjadi anak kesukaan di hadapan-Mu. Mari umat Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan tulus. Bapa, dari ketinggian tahtamu Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Bapa, amin. Dari ketinggian tahtamu Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, kiranya Kau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatan
kebahagiaan di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu nyatakan dengan tulus di hadapan Tuhan. Bapa, dari ketinggian tata-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan. Amin Tuhan. Seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadapan-Mu. Oh, kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi minggu ini. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita siapkan seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini di mana kami semua diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran. Sehingga kami boleh tidak hanya mengerti dengan pikiran kami, tapi seluruh hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa, secara khusus kami ingin mengalami pencerahan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar kata pencerahan, seringkali ini dihubungkan dengan pengertian yang sangat mendalam. Enlightenment. Tetapi apakah arti yang sebenarnya? Banyak orang kalau disuruh menjelaskan arti yang sebenarnya akan mengalami kesulitan. Kamus dalam hal ini tidak banyak menolong. Kalau menurut kamus ya, enlightenment atau pencerahan itu mengandung unsur understanding, pengertian, insight, wawasan, knowledge, pengetahuan, awareness, kesadaran, learning, pembelajaran, illumination, iluminasi, dan berbagai macam istilah lainnya. Ini hanya berupa kata kunci, tidak menjelaskan apa sesungguhnya atau pencerahan itu tentang apa. Ada lagi yang menjelaskan bahwa kata pencerahan ini dipakai untuk menjelaskan suatu zaman, yaitu di akhir abad ke-17
dan abad 18. Di mana penekanan akan tradisi bergeser kepada rasio dan individualisme. Suatu gerakan intelektual di Eropa. Dan ini sangat dipengaruhi oleh filsuf-filsuf abad 17 seperti Descartes, Locke, Newton, dan lain-lain. Tapi yang kita bicarakan hari ini bukan tentang itu. Bukan abad pencerahan, tapi pencerahan yang terjadi pada manusia. Ada yang menjelaskan bahwa pencerahan itu adalah sebuah konsep di dalam spiritualitas, filosofi, dan psikologi untuk mencapai kejelasan suatu persepsi, rasio, atau pengetahuan. Penjelasan ini bukan menjelaskan, tapi bagi sebagian orang makin bingung juga. Di dalam agama-agama, pencerahan dianggap mencapai sesuatu yang ingin dicapai manusia. Sesuatu yang puncak pencapaian manusia. Kalau mengalami pencerahan, inilah yang dicari manusia sepanjang sejarah, sepanjang zaman. Faktanya filsafat paling tua itu bukan filsafat Yunani loh. Banyak orang persepsinya tidak objektif, salah selama ini. Bayangan orang filsafat paling tua itu kan Aristoteles, Socrates gitu ya. Bukan. Justru paling tua adalah filsafat Yahudi. Hal ini terekam dalam tulisan Salomo. Amsal 29 ayatnya yang ketiga. Amsal pasal 29 ayat yang ketiga. Amsal pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ketiga. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Di kata ini yang mencintai hikmat. Mencintai hikmat itu kalau dalam bahasa Yunani itu mencintai itu philos. Hikmat itu sophos. Jadi filosofos. Filosofos ini artinya seorang filsuf. Filsuf itu orang yang mencintai hikmat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang haus dan lapar akan kebenaran, sebenarnya kita semua seorang filsuf. Sukanya filsafat. Sukanya hikmat. Ya, itu namanya filsuf. Philos dan sophos. Philos artinya cinta atau love. Sophos artinya hikmat atau kebijaksanaan atau wisdom. Yang dalam bahasa Ibrani dipakai kata hokmah. Hokmah. Hokmah ini mirip ya, hikmat, hikmah. Hokmah. Ya. Filosofos, filosofer. Yaitu filsuf adalah seorang yang mencintai hikmat. Ingat, Amsal ditulis sekitar tahun 970 sampai 930 sebelum Masehi. Jadi jauh lebih tua dari semua agama dan para filsuf. Ini tidak dimengerti oleh banyak orang karena orang tidak teliti. Apalagi kalau kita bicara soal Taurat, ajaran tentang hikmat yang ada di Taurat. Taurat ditulis kurang lebih 1400 sebelum Masehi, jauh lebih tua lagi. Bahkan jauh sebelum semua ada, ketika dunia baru pertama kali diciptakan, Adam diajar untuk berhikmat oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengajar. Alkitab mencatat sejak awal dunia ini diciptakan. Jadi kalau cuma filsafat Yunani, itu terlalu muda. Itu tidak tua umurnya. Contohnya ya, Aristoteles itu lahirnya 384 sebelum Masehi. Jadi hanya sekitar 380-an
tahun sebelum Yesus lahir. Nggak terlalu kuno. Di atasnya yang lebih senior Plato. Sekitar 428 tahun sebelum Masehi. Sebelumnya lagi gurunya lagi Sokrates. 470 sebelum Masehi. Bahkan filsuf Yunani yang paling pertama kali, yang paling tua, namanya Thales. Itu lahirnya 626 sebelum Masehi. Kitab Amsal saja ditulis jauh sebelum itu. Nah, kan banyak orang tidak tahu kan hal ini. Banyak orang berpikiran filsuf Yunani itu kuno sekali. Tidak. Amsal saja jauh lebih kuno. Ya. Apalagi Taurat. Jadi Alkitab kita itu adalah kebijaksanaan atau hikmat yang paling kuno. Di antara semua hikmat yang ada. Makanya jangan anggap enteng. Siddhartha Gautama lahir sekitar 680 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan lebih tua dari itu. Ya, beberapa kemungkinan memang. Sedangkan tokohnya Taoisme, Lao Tse, itu 571 sebelum Masehi. Konfusius 551 sebelum Masehi. Jadi para filsuf dari China ini masih sekitar abad-abad yang sama dengan para filsuf Yunani. Sedangkan Amsal jauh sebelum itu. Apalagi Taurat kira-kira hampir 1000 tahun sebelumnya. Apalagi Alkitab memuat kisah-kisah di awal penciptaan. Tidak ada filsafat yang bisa menjelaskan awal penciptaan, tidak ada. Jadi apa yang kita miliki hari ini, Alkitab, itu adalah kitab yang sangat kuno. Yang berisi rahasia akan hikmat. Bukan sembarang hikmat, bukan sembarang pencerahan. Kalau para filsuf tadi adalah pencerahan yang didapat oleh pikirannya sendiri. Hasil karya pikiran manusia. Tetapi kalau Alkitab adalah hasil dari surga. Hikmat yang dari surga. Nilainya jauh, saudara. Makanya jangan anggap enteng. Hari ini ironi loh, banyak orang menganggap filsafat Yunani itu hebat. Padahal Alkitab jauh lebih hebat. Manusia memang begitu. Ditawarin kebenaran yang utuh, yang mutlak, malah menolak. Ditawarin kebenaran hanya sebagian kecil, malah menerima. Manusia tidak tahu harga sebuah kebenaran. Di Cina, tulisan Cina itu membuktikan bahwa bangsa Cina itu asalnya dari Menara Babel. Sudah saya jelaskan di online Bible Study ya. Bapak Ibu silakan ikut seri kitab Kejadian. Saya sudah bahas bahwa pecahan Menara Babel salah satunya pergi ke China. Dan di sanalah huruf Cina pertama kali lahir. Dan huruf Cina itu mengandung radikal. Huruf yang lebih sederhana, gambar-gambar. Semuanya menceritakan kitab Kejadian, kisah penciptaan. Dan itu tidak mungkin kebetulan. Jadi jangan main-main. Filsafat yang paling kuno, yang berasal dari surga, adalah Alkitab. Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal hal ini. Diperiksa saja tahunnya. Cuma manusia itu seringkali memiliki persepsi yang salah. Ya, mulai sekarang jangan lagi memiliki persepsi yang salah. Semua agama, mau Buddha, Siddhartha Gautama lahirnya sekitar tahun 500 sampai 600 sebelum Masehi. Demikian juga Lao Tse dan Konfusius. Sedangkan di Yunani ada Thales, ada Aristoteles, Sokrates, Plato. Lahirnya juga sekitar tahun itu. Tapi Amsal saja jauh lebih tua dari itu.
Apalagi bicara soal Taurat. Apalagi bicara soal isi Alkitab yang mengisahkan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ada amin semua? Ya. Jadi jangan memuja-muja filsafat dunia, tapi justru Alkitab tidak belajar. Itu tidak logis sama sekali. Itu pasti orang-orang yang tidak mengenal sejarah. Tidak mengenal fakta sejarah. Bahwa Alkitab nilainya jauh di atas semuanya. Di dalam agama, kalau filsafat adalah manusia yang mencari Tuhan. Tapi kalau agama, Tuhanlah yang mencari manusia. Bukan agama. Yang benar adalah Tuhan yang mencari manusia. Agama pun manusia yang mencari Tuhan. Itu agama itu. Manusia berusaha mencari pencerahan. Mencari Tuhan dengan berbagai cara. Salah satunya meditasi. Mereka berharap dengan meditasi akan mencapai pencerahan. Akan bertemu dengan Sang Khalik Tuhan. Mereka menyendiri ke gua-gua. Untuk apa? Untuk mencari pencerahan. Untuk bertemu dengan yang maha tinggi. Mereka puasa, bertapa, menyiksa diri, pergi ke tempat-tempat yang dianggap suci untuk mencari Sang Khalik, untuk mengalami pencerahan. Manusia berusaha, Bapak Ibu. Berusaha dengan segala pikiran dan tenaganya. Sehingga melahirkan apa yang disebut filosofi, filsafat, dan agama-agama. Manusia berusaha dengan segenap kekuatannya. Dengan cara apa? Ya tadi itu bertapa dan sebagainya, menyiksa diri. Dengan cara berbuat baik. Dengan harapan, kalau dia berbuat baik, nyumbang sana, nyumbang sini, charity, maka nanti bisa untuk membayar pintu surga. Tidak bisa. Banyak orang yang menyumbang ke sana ke sini. Membuat, apa istilahnya ya, acara amal. Berbuat baik. Tapi sementara hidupnya di dalam dosa. Mereka berpikir bahwa Tuhan bisa disogok pakai perbuatan baik. Dengan amal. Dengan pahala. Sementara ia tetap berbuat dosa. Sementara meskipun ia beragama, jahatnya setengah mati sama sesamanya. Kalau orang yang berbeda keyakinan boleh dibunuh. Jahat sekali. Begitu mau ketemu Tuhan, saya pastikan tidak akan ketemu Tuhan. Malah ketemu setan. Yang dipikirnya itu adalah Tuhan. Alkitab jelas sebab setan pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Seolah-olah yang ilahi. Seolah-olah utusan Tuhan. Padahal setan. Ya. Manusia tidak bakalan bisa mencari Tuhan dengan usahanya sendiri. Sebab pikiran manusia tidak akan sampai ke sana. Ya. Nah, pencerahan sejati itu bukan hanya mencari pengetahuan supaya pintar, bukan. Tetapi mencari keselamatan. Untuk apa menjadi filsuf? Pintar, pengetahuan. Tapi tidak selamat. Jadi hikmat tertinggi adalah soal keselamatan. Bukan soal kepandaian, bukan soal kebijaksanaan dunia ini, bukan. Bijaksana yang sebenarnya, hikmat yang sebenarnya. Yang tertinggi adalah keselamatan di dalam Tuhan. Ada amin ya. Itulah sebabnya filosofi yang berasal dari pikiran manusia ini berbahaya.
Inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 17 ayat 18. Diterjemahkan sebagai ahli pikir, yaitu filsuf golongan Epikuros dan Stoa. Mereka bertemu dengan Rasul Paulus. Paulus mengajar kebenaran. Tapi mereka ngeledek malahan. Menganggap enteng Rasul Paulus. Menganggap Rasul Paulus adalah seorang pembual. Disebut dalam Alkitab kita, disebut Paulus disebut si peleter. Pembual. Tidak tahu apa-apa, cerita tentang aneh-aneh gitu. Padahal Rasul Paulus adalah rasul yang sangat pandai. Ia menguasai filsafat Yahudi. Ia menguasai filsafat dengan baik. Ia menguasai Taurat. Itulah Rasul Paulus. Ia khatam terhadap Taurat. Tapi orang-orang ini, para filsuf ini, ahli pikir sih, malah tidak percaya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi turun ke bumi. Sebab tidak ada yang bisa mengajar yang dipercaya. Anak Allah turun ke bumi, rela mati di kayu salib. Supaya barang siapa yang menerimanya, yang percaya kepadanya, tidak binasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu yang hikmatnya adalah hikmat surgawi. Hikmatnya bukan berasal dari bumi ini. Hikmatnya berasal dari surga. Itulah filsafat tertinggi. Jadi kalau filsafat hanya membuat manusia pintar, apakah gunanya itu? Nanti setelah mati, masuk ke alam maut, sengsara di sana. Tidak ada gunanya sama sekali. Alkitab menjelaskan bahwa manusia itu hanya bisa mencapai pencerahan. Bukan dengan cara bertapa. Bukan menyiksa diri, puasa dan sebagainya. Bukan. Bukan dengan pergi ke gunung-gunung menyendiri, menyepi. Bukan. Masa orang diam saja lalu mencapai pencerahan. Mistik gitu. Pasti pencerahan ada prosesnya. Alkitab menjelaskan, Yohanes 1 ayat 9. Yohanes pasal 1 ayat 9. Saya bacakan ya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang ini ketika waktu itu, yaitu Tuhan Yesus. Sang terang itu. Nah, kata-kata yang menerangi setiap orang di sini, dalam teks aslinya dipakai kata photisei. Dari akar kata photiso, yang artinya enlighten, illuminate. Terang yang sesungguhnya itu, yang mencerahi setiap orang, yang membuat manusia mengalami pencerahan, sedang datang ke dalam dunia. Itulah yang ditulis oleh Yohanes tentang Tuhan Yesus. Pencerahan yang utuh, yang sempurna hanya didapat dari sang terang itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Saya bacakan ya. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Jadi Allahnya Tuhan kita itu Bapa. Jadi Bapa itu adalah Allahnya Tuhan Yesus di ayat ini. Ingat, di ayat ini. Kalau orang belum mengerti seluruh Alkitab, bolehlah kita pakai ayat ini dulu. Bahwa Tuhan Yesus memanggil dia Bapa, memanggil dia Allah. Ya. Nah, Elohim, Theos kalau dalam bahasa Yunaninya. Nanti diperiksa saja kalau nggak percaya. Efesus 1 ayat 17. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat. Nah ini roh hikmat.
supaya cara berpikirnya, filosofinya benar. Supaya mengalami pencerahan. Dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Dan supaya ia menjadi mata hatimu terang, menjadikan mata hatimu terang. Menjadikan mata hati kita terang. Ini kata terang di sini sebenarnya kata yang sama yang dipakai. Fotiso. Menjadikan hati kita, pikiran kita tercerahkan. Artinya mengalami pencerahan. Supaya apa? Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Pencerahan yang tertinggi itu kita mengerti pengharapan apa yang ada dalam Tuhan Yesus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Itulah yang dimaksud pencerahan yang sesungguhnya. Manusia hanya bisa mengalami pencerahan dari Sang Agung, Sang Terang, yaitu Tuhan Yesus. Manusia tidak bakalan bisa mencapai pencerahan dengan usahanya sendiri, mengerahkan pikirannya, enggak bisa. Manusia harus belajar langsung kepada Sang Terang, Tuhan Yesus. Barulah manusia itu tercerahkan. Itu pun tidak bisa mendadak, butuh waktu panjang. Pencerahan itu benar-benar membutuhkan proses. Sang terang itu siapa? Yohanes 9 ayat 5. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi yang dimaksud sang terang yang mencerahkan manusia itu adalah Tuhan Yesus. Satu lagi Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Melainkan ia akan mengalami pencerahan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari filsafat-filsafat tertentu untuk mencapai pencerahan. Sebab pencerahan yang terjadi hanya terjadi melalui Tuhan. Dan itu ada di Alkitab. Bukan berarti tidak boleh belajar filsafat. Boleh, silakan belajar. Tetapi hati-hati dengan filsafat. Tidak semua filsafat adalah kebenaran. Manusia hanya suka olah pikir. Tapi itu bukan kebenaran. Filsafat ada yang benar, ada, tapi hanya sebagian kebenaran. Kebenaran yang utuh hanyalah firman Tuhan. Pribadi yang utuh adalah Tuhan Yesus sendiri. Akulah sang terang, kata Tuhan Yesus. Ya. Nah, oleh sebab itu kita diperintah Tuhan. Supaya semua kita mengalami pencerahan. Ini perintah Tuhan loh. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Tadi Tuhan Yesus yang berkata loh, akulah terang dunia. Tapi Tuhan juga berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah pencerah-pencerah dunia. Yang membuat dunia terang, yang membuat manusia lain tercerahkan. Maksudnya adalah kita harus menjadi seperti Tuhan, Sang Pencerah. Makanya kita harus belajar kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengenakan pikiran perasaan Tuhan. Hanya ada di Alkitab yang mengatakan seperti ini. Bahwa kita harus jadi anak-anak Allah. Bahwa kita harus berpikir dan berperasaan seperti Tuhan. Tidak ada satu kitab pun yang mengajarkan hal ini.
Karena memang kebenaran atau hikmat tertinggi datangnya dari surga. Dari Tuhan sendiri. Ada amin semua? Itulah sebabnya Tuhan mengajar orang-orang Yahudi, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Murid dari Sang Terang itu yang mencerahkan. Dan jika kamu menjadi murid-Ku, tetap di dalam firman-Ku, kamu akan mengerti kebenaran. Yaitu hikmat tertinggi itulah kebenaran. Dan kalau kamu mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Akan membuat kamu manusia tercerahkan. Ini luar biasa loh, rahasia ini tidak banyak diketahui banyak orang. Orang baca ayat ini biasa-biasa saja. Padahal ini luar biasa, Tuhan itu sang pencerah. Tidak ada seorang pun bakal mengalami pencerahan kalau tidak belajar kepada Tuhan Yesus. Kita semua diminta mengalami pencerahan. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ada amin? Kebenaran itu akan memerdekakan, membebaskan dari kegelapan, dari keterikatan, mencerahkan maksudnya. Ya. Makanya Tuhan sendiri yang turun ke bumi ini. Sebab sebelumnya para nabi yang menyampaikan. Disalah mengerti oleh para rabi dan orang Farisi. Perjanjian yang diberikan di Sinai itu, 10 firman Tuhan itu. Dieksplorasi menjadi 613 syariat Taurat. Mitzvoh Taurat. Tapi peraturan-peraturan itu justru menyulitkan manusia. Tidak menjadikan manusia menjadi manusia yang dicerahkan. Tetapi mengubah manusia menjadi agamawi. Wah, kalau hari Sabat tidak boleh bekerja sama sekali. Termasuk menolong orang. Kaku, agamawi, legalistik. Tidak mengubah manusia menjadi tercerahkan. Hanya agamawi. Itulah faktanya. Orang-orang beragama itu agamawi. Kaku, tidak mengerti kebenaran. Tidak mengerti hikmat yang dari surga. Tidak mengalami pencerahan yang dari surga. Mereka hanya mengalami pencerahan dari manusia biasa. Amin ya. Yesus berkata begini. Tuhan Yesus berkata begini. Matius 13 ayat 17. Matius 13 ayatnya yang ke-17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi, waktu itu Tuhan mengingatkan yang hadir. Banyak nabi dan orang benar itu pengen lihat yang kamu lihat dan pengen dengar yang kamu dengar sekarang ini. Ingin melihat aku, ingin mendengar aku, kira-kira begitu kalimat sederhananya. Tapi mereka tidak dengar, karena di zaman itu Yesus belum inkarnasi. Ya, jadi banyak nabi, banyak orang benar. Orang benar ini adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Itulah seorang filsuf. Banyak filsuf-filsuf itu kalau ditawarin gitu mau ketemu Yesus, pasti mau. Mereka mau belajar, mau bertanya-tanya. Lah kita sekarang punya kesempatan untuk belajar kepada Tuhan Yesus kok tidak mau malahan. Malah pakai pikirannya sendiri, malah ngarang-ngarang doktrin sendiri. Malah tidak berhikmat. Diberi hikmat yang paling tinggi yang dari surga, malah meleset. Malah tidak mau belajar. Kadang-kadang saya bingung loh. Mengapa ya manusia begini ya? Di Lukas 10 ayat 24, hal senada dengan ini.
Ditulis oleh Lukas. Lukas 10 ayat 24. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nabi, raja, semua orang ingin melihat Yesus. Ingin bertemu dengan sang kebenaran. Hikmat tertinggi yang turun dari surga. Logos yang turun dari surga. Firman, hikmat. Pencerahan yang dari surga. Filosofi biasa tidak akan pernah benar-benar mencerahkan. Apalagi menyelamatkan, mencerahkan saja tidak 100%. Buktinya apa? Ada di antara Bapak Ibu yang sekarang memuja-muja Plato lalu ingin hidup seperti Plato? Tidak ada, bukan? Ada yang memuja-muja Salomo dan hidup seperti Salomo? Meskipun itu ada di Alkitab? Tidak ada. Karena kita sudah diberi kesempatan belajar kepada yang maha tinggi. Tuhan Yesus sendiri. Untuk apa belajar kepada yang lain lagi? Amin ya semua ya. Tidak ada orang yang belajar filsafat Yunani lalu ingin hidup seperti filsuf itu. Gak ada. Tetapi seseorang yang ketika bertemu Tuhan Yesus dan kita belajar kepadanya, kita ingin hidup seperti yang ia ingini, yang ia kehendaki. Ada di antara kalian semua yang ingin hidup seperti yang seorang filsuf ajarkan? Gak ada. Gak ada. Ada di antara kita yang ingin hidup apa yang kau inginkan? Filsuf A. Gak ada. Tapi kalau Tuhan iya. Makanya hikmat tertinggi ini jangan disia-siakan. The greatest wisdom. Itulah pencerahan yang hikmat yang paling besar. Itulah yang menyelamatkan. Ciri-ciri the greatest wisdom itu atau pencerahan itu yang pertama. Menyelamatkan. Kalau suatu filsafat tidak menyelamatkan atau hanya olah pikiran saja, untuk apa semua itu? Jadi cirinya yang menyelamatkan. Yang akan membawa kita kepada langit baru, bumi baru. Yang kedua, yang kalau kita belajar hikmat itu akan mengalami pencerahan. Apa artinya? Akan mengalami perubahan besar-besaran dalam diri kita. Sifatnya berubah, karakternya berubah, kodratnya berubah. Kalau dulunya hidup sembarangan, sekarang berusaha hidup kudus. Itu hikmat tertinggi. Sehat jiwanya. Kalau orang belajar hikmat yang paling tinggi, jiwanya pasti sehat. Memiliki integritas, selarasnya apa yang diucapkan dengan apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam hatinya, dan apa yang dia perbuat. Pasti memiliki integritas tinggi. Pasti hidupnya bersemangat dan bersyukur tentunya dalam segala keadaan. Itulah orang-orang yang mengalami pencerahan tertinggi. Satu, hatinya ada di langit baru, bumi baru. Kedua, kodratnya diubahkan. Jadi orang-orang seperti ini akan bertuhan, bukan beragama saja. Yang terutama adalah bertuhan. Dan itu harus dialami sejak sekarang. Kebenaran itu harus dijalankan sejak sekarang, bukan nanti di surga. Sejak sekarang, dimanapun, kapanpun, dalam segala hal. Inilah filsafat tertinggi, pencerahan tertinggi yang datang dari surga. Bahwa kita setiap saat dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara, kita harus tetap tak bercacat, tak bercelah. Sebab kita diperintahkan untuk menjadi terang dunia. Sehingga melalui kita banyak orang dicerahkan. Mengalami pencerahan.
Tuhan sendiri itu datang sebagai raja. Mana ada seorang filsuf yang datang sebagai raja? Gak ada. Sebagai imam besar, mana ada filsuf yang jadi imam besar? Gak ada. Sebagai nabi terakhir di Alkitab. Memang setelah itu masih ada Nabi Agabus dan sebagainya. Tapi fungsinya sudah tidak. Puncaknya ada di Tuhan Yesus. Jadi the greatest philosopher itu termasuk Tuhan Yesus. Yang mengubah manusia menjadi anak-anak Bapa di surga. Inilah filosofi tertinggi dari Alkitab, dari firman Tuhan, dari surga. Tuhan turun supaya kita belajar kepadanya. Ada amin ya? Ya, sebab kalau kita tidak belajar yang rugi kita sendiri. Supaya kita semua belajar kepadanya. Supaya kita semua menjadi filsuf kebenaran. Filsufnya Tuhan. Guru, pengajar kebenaran. Supaya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Man of God. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kagum dengan filsafat ini, filsafat itu. Alkitab kita itu filsafatnya sudah yang paling tinggi. Filsafat dari surga. Pencerahan yang dari surga. Kadang-kadang saya bertanya ya. Manusia hidup di bumi itu untuk apa ya? Kalau orang tidak mengerti, tidak bisa menjawab hal ini. Dia tidak akan pernah tercerahkan. Manusia yang mengalami pencerahan, justru ia sering bertanya sehingga ia mendapatkan jawabannya akhirnya. Ya, ada tanya dalam gelisah di hati. Untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya. Cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya menjadi pertanyaan kita semua. Untuk apa Tuhan aku ada di bumi ini? Seperti uap, hanya sekejap. Seperti bunga rumput yang ngembang di pagi hari, lalu layu di sore hari. Betapa tragisnya kehidupan manusia. Satu persatu orang yang kita cintai akan pergi, pulang, dan tak pernah kembali lagi. Tetapi di dalam Tuhan, inilah hikmat yang tertinggi, pencerahan itu. Bahwa kita tahu, nanti kita pun pulang. Bertemu dengan orang-orang yang kita kasih lagi. Dalam suasana yang sangat-sangat bahagia. Dengan tubuh kemuliaan bersama Tuhan. Amin ya. Makanya kita itu hidup harus selalu berserah kepada Tuhan, harus selalu mencari Tuhan. Ya Tuhan, hantarlah langkahku sebelum aku menutup mata, sebelum usai hariku Tuhan. Aku mau mengalami pencerahan yang dari surga untuk mengerti rencanamu di dalam taman hidupku Tuhan.
Mohon celikkan batinku dan hatiku agar aku bisa menunaikan semua yang Bapa ingini. Bapak Ibu sekalian, ini hendaknya menjadi renungan kita bersama. Ya, amin ya. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, celikkan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, celikkan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi manusia-manusia yang tercerahkan. Jangan ikuti definisi dunia. Definisi dunia aneh-aneh. Manusia yang dicerahkan itu yang menyiksa diri, yang tidak hidup untuk orang lain, yang mengasingkan diri. Justru manusia yang dicerahkan itu adalah menjadi sang terang. Seperti sang maha terang kita, Tuhan Yesus. Tuhan memerintahkan kita menjadi terang dunia. Menjadi pencerah-pencerah yang mencerahkan dunia ini yang sedang gelap. Amin. Itulah pencerahan yang dari surga. Amin. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, dunia ini tidak kunjung menjadi terang. Ada banyak kegelapan. Mari kita belajar menjadi terang. Mari kita mulai dengan hal-hal kecil. Mari kita menjadi berkat. Bagikan berkat-berkat ke sekeliling saudara. Apapun bentuknya. Bisa berupa uang, bisa berupa benda-benda, bisa berupa firman, apapun. Jangan pasif saudara. Ayo kita aktif melakukan perbuatan iman kita. Amin ya. Sebab hanya dengan itulah hidup kita menjadi berharga. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami semua sudah dicerahkan. Kami mau belajar untuk mengalami pencerahan itu sebelum kami menutup mata. Sebelum usai hari-hari kami. Terima kasih, mohon berkati channel ini agar semakin berkuasa, penuh kuasa untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau.
bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.